Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih Anda masih menyaksikan Berendo dengan tema kita tambang ilegal. Ibu Safni, ini boleh jelaskan kembali Bu terkait dengan reklamasi tadi ya, bagi bekas-bekas tambang yang sudah dikeruk di batu baranya. Nah, salah satu kewajiban pemegang persetujuan penggunaan kawasan adalah melakukan reklamasi dan rehabilitasi das. Nah, hanya saja untuk khusus kasus di Kota Niur itu memang ada yang spesifik, di mana biasanya pemegang kewajiban ini, pemegang persetujuan ini, mereka itu melakukan kewajibannya kalau dia itu mau mengurus perpanjangan izin. Nah, untuk kasus Bukit Sunir ini karena dia tidak melakukan perpanjangan izin lagi, maka kewajibannya yang tidak ditunaikan itu walaupun secara hukum tidak gugur, tetapi ketika tidak dikerjakan ternyata sampai hari ini saya berkonsultasi dengan KLHK tidak ada sanksi yang bisa diterapkan kepada mereka. Ini memang unik ya. Saya sudah berkonsultasi secara tertulis maupun lisan ke KLHK. Ketika dia tidak melaksanakan kewajibannya, apa sanksinya sampai sekarang belum ditemukan. Nah, kalau kewajiban reklamasi, dia ada dana jaminan reklamasi, katanya begitu. Saya kurang tahu secara persis karena itu ada di ESDM ya. Nah, saya belum pernah melihat, mendengar dan melihat prakteknya jaminan reklamasi itu kemudian dicairkan, kemudian dapat dilakukan reklamasi dengan para pihak lain atau vendor atau siapa saja yang bisa melakukan dengan dana jaminan reklamasi yang sudah dibekukan oleh pemerintah itu. Nah, sampai sekarang saya belum lihat nih prakteknya kalau di Bengkulu. Ya, memang karena peraturannya, aturan regulasi yang mengaturnya demikian, maka sangat berpeluang ketika pemegang izin tidak melakukan kewajibannya, kita tidak bisa menerapkan sanksinya apa. Karena ini langsung dari pusatnya tadi ya. Dan kami di DLHK sudah mendapatkan mandat dari Ibu Menteri melalui SK untuk melakukan serah terima nih Bukit Sunur dengan DLHK. Saya bilang bagaimana mau serah terima kalau kewajibannya belum dilaksanakan. Memang dilematis. Kalau tidak diserah terimakan, Bukit Sunur kan sudah tidak punya kewajiban izin lagi di situ. Dia sudah nggak lagi beroperasi di situ. Maka dia tidak melakukan lagi kewajiban menjaga kawasan, tidak dilakukan gitu. Rehab dasnya dia tidak dilakukan, reklamasi tidak dilakukan, dia udah terbang nih. Sementara DLHK nggak mau menerima yang belum clear and clean, kewajibannya belum dituntaskan, kok kita yang jaga gitu. Ini agak ini ya. Tapi ini karena kebijakannya atau karena apa nih? Regulasi. Iya. Kalau Bang Beri gimana tanggapannya Bang? Gimana kalau soal yang pengetahuan saya ya, sama saya lebih banyak paham soal tambang ini waktu masih wartawan dulu gitu. Jadi karena betul kata Ibu tadi bahwa untuk reklamasi itu ada jaminan yang sudah disetorkan oleh perusahaan. Nah, ini yang mengaturnya wajar kalau misalnya mungkin ya kalau saya nih, saya kan udah kasih jaminan. Nggak perlu dong saya sibuk-sibuk lagi untuk reklamasi, udah pakai jaminan itu aja. Nah, permasalahannya yang dijaminkan itu adakah untuk digunakan untuk menuntaskan kewajibannya. Iya, menuntaskan kewajibannya itu tadi gitu loh. Nah, ini yang jadi tanda tanya besar, dan apakah itu sudah dilaksanakan sebagaimana mestinya. Kalau seperti ini kan bisa merusak lingkungan ya kalau misalnya memang. Ya jangan-jangan soal banjir kemarin masih ada sumbangsi juga. Berapa kali gitu, tahun kemarin berapa kali kita terbanjir. Ya, karena yang legal saja pun bisa berdampak bagi lingkungan, apalagi yang ilegal ini. Iya. Itu jeratan pasalnya gimana tuh Bang? Apalagi ini kan sebagai... Kalau untuk kasus ini ya, kalau kasus yang ilegal tambang ilegal ini kemarin saya lihat di berita itu memang betul bahwa
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara. Biasanya disingkat Minerba. Nah, pasal 158 ini saya bacakan ya. Setiap orang yang melakukan penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak 100 miliar rupiah. Ya. Nah, ini untuk yang pelakunya. Nah, untuk yang pengelolanya, yang ngangkut, yang ini, itu ada di pasal 161. Setiap orang yang menampung, memanfaatkan, melakukan pengelolaan dan atau pemurnian, pengembangan dan atau pemanfaatan, pengangkutan, penjualan mineral dan atau batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 ayat 3 huruf C dan huruf G pasal 104 atau pasal 105 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak 100 miliar. Nah, ini agak saya ini kan ya. Kalau namanya pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda, artinya selain penjara ancamannya itu, dia berkewajiban untuk membayar denda. Kecuali kalau di undang-undang itu menyebutkan pidana penjara dan atau ada ataunya nih, denda, artinya itu dia bisa bayar denda atau tidak. Atau bisa penjara juga. Tapi ini malah dua-duanya ya. Ini dua-duanya yang diterapkan. Nah, seperti di awal kita sampaikan tadi bahwa yang kena sekarang itu baru 158-nya. 161-nya kemana Pak Kapolda? Nah, ini yang harus ditindak tegas agar, ya maaf, bukan yang kecil-kecil nih aja tadi yang ini. Ini kalau orang-orang yang suka nambang ilegal, yang pemodal-pemodal itu jangan nanti udahlah yang tri ini ganti tri yang lain gitu. Yang si kakap ini tadi kan. Nah, harapannya ya ini demi kecintaan kita untuk Bengkulu ya, karena alam kita, maaf saya dulu, ini saya cerita dikit Pak. Waktu saya investigasi soal mafia tambang tahun nggak salah saya 2014-2015. Bang, kita jeda sejenak, nanti akan kita bahas lagi biar penasaran dengan cerita Bang Benny ini. Baik pemirsa, kita akan jeda sejenak dengan tema kita tambang ilegal. Tetap bersama kami dalam acara Berendo TVRI Bengkulu.